Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri kelas 9 yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakter-karakter perbedaan yang terjadi antar satu benua dengan benua yang lain. Karakter perbedaan tersebut bisa kita lihat dari keadaan geografisnya, dari keadaan penduduknya, dari keadaan budayanya, dan lain sebagainya. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing benua akan berinteraksi dengan benua-benua yang lain. Pada saat itu terjadilah perpindahan penduduk, perpindahan informasi, dan perpindahan budaya. Hal itu kemudian membuat keadaan masing-masing benua akan terpengaruh oleh keadaan benua-benua lain di sekitarnya. Sekarang kita akan bahas bagaimana pengaruh interaksi yang terjadi antar benua tersebut, khususnya di kawasan benua Asia. Interaksi keruangan dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alam dengan manusia, faktor kondisi sosial budaya, maupun faktor antar kondisi sosial. Di Asia sendiri terdapat dua hal yang menjadi bagian penting dalam interaksi antar wilayah yang ada di dalamnya. Dua faktor tersebut adalah terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan pangan yang pada akhirnya mau tidak mau membuat lahan pertanian harus diperluas. Dan di sisi lain terdapat pertumbuhan jumlah penduduk yang mau tidak mau membuat area pemukiman juga diperluas. Nah, kedua hal ini kan bertolak belakang. Ketika satu kawasan dibutuhkan untuk area pertanian, maka dia tidak bisa digunakan sebagai lahan pemukiman. Begitu juga sebaliknya. Inilah sebuah realitas yang dihadapi oleh benua Asia ketika sudah melakukan interaksi dengan wilayah-wilayah lain ataupun akibat dari interaksi antar wilayah yang ada di dalamnya. Kebutuhan akan pangan dan kebutuhan akan tempat tinggal akan semakin meluas. Sekarang kita akan lihat nih ya, bagaimana interaksi keruangan di kawasan benua Asia mempengaruhi kehidupan desa dan kotanya. Kita bisa lihat di layar masing-masing ada 6 hal yang menjadi bagian penting dalam perubahan interaksi keruangan di wilayah Asia, terutama dalam hubungan antara desa dan kota. Yang pertama kita bisa lihat semakin beragamnya jenis mata pencarian. Jadi ketika hubungan antara desa dan kota itu terbuka akibat interaksi antar wilayah, maka jenis mata pencarian akan semakin beragam. Yang dulunya mungkin hanya petani saja di satu wilayah, akibat interaksi maka terbukalah peluang-peluang mata pencarian yang lain. Yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian, terutama karena kebutuhan pangan semakin meningkat atau karena teknologi memungkinkan para petani untuk meningkatkan hasil produksinya. Yang ketiga, makin banyak sarana transportasi antar desa dan kota yang akibatnya mobilitas penduduk semakin besar dari waktu ke waktu. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa. Yang kelima, berkembangnya media massa yang membuat warga desa kemudian memahami isu-isu politik yang sedang berkembang di kawasan-kawasan perkotaan. Dan yang keenam, semakin banyak kawasan-kawasan pendidikan yang dibuka di kawasan perdesaan yang membuat sumber daya manusia pedesaan semakin baik dan dapat bersaing dengan sumber daya yang ada di perkotaan. Pengaruh interaksi keruangan tidak hanya terjadi antara desa dan kota. Ketika interaksi keruangan sudah melibatkan wilayah yang lebih luas seperti negara, seperti benua, maka pengaruhnya juga semakin luas. Kita akan lihat pengaruh-pengaruh tersebut dalam beberapa faktor ya. Ada ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kita mulai dari kehidupan ekonomi. Ketika ruang-ruang tersebut berinteraksi, ruang yang lebih luas dari sekedar desa dan kota, ruang ini bisa berupa negara atau bahkan benua, maka yang terjadi adalah negara-negara atau wilayah-wilayah yang
tidak mampu menghasilkan produk sendiri akan berinteraksi dengan daerah lain sehingga kebutuhannya akan terpenuhi. Hal ini membuka peluang untuk terjadinya ekspor dan impor barang. Berikutnya, kehidupan sosial. Kehidupan sosial juga terpengaruh akibat interaksi yang terjadi antar wilayah-wilayah besar di permukaan bumi seperti benua dan negara, di mana terjadi perpindahan penduduk antar satu negara ke negara lain sebagai pengungsi misalnya atau sebagai wisatawan yang kemudian mempengaruhi keadaan sosial di negara yang menjadi tujuan perpindahan penduduk. Yang berikutnya adalah kehidupan budaya. Nah, ini terkait dengan faktor yang sebelumnya tadi ya, bahwa ketika terjadi perpindahan manusia, mau tidak mau mereka akan juga membawa kebiasaan mereka ke tempat yang baru. Hal ini membuat kehidupan budaya di tempat yang baru semakin beragam dan semakin variatif. Ketika dikelola dengan baik, maka akan muncul perpaduan budaya. Tapi jika tidak dikelola, maka akan muncul potensi konflik. Berikutnya, kehidupan politik. Dalam satu kawasan Asia, ideologi politik negaranya itu kan beragam. Ada yang liberal, ada yang komunis, dan sebagainya. Misalnya ada satu konflik di suatu negara, dalam negeri misalnya, atau konflik antar negara seperti Palestina dan Israel. Konflik-konflik tersebut akan mempengaruhi daerah-daerah lain di sekitarnya. Misalnya Indonesia ketika memandang konflik Palestina-Israel sebagai bentuk penjajahan Israel atas Palestina, tentunya kita akan mengambil keputusan untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena hal itu bertentangan dengan undang-undang dasar negara kita yang tidak merestui adanya penjajahan di permukaan bumi. Atau misalnya ada konflik dalam negeri seperti yang ada di Myanmar antara pemerintah penguasa kawasan tersebut dengan sekelompok penduduk dari etnis Rohingya. Nah, konflik tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap daerah-daerah sekitarnya, misalnya terkait dengan pengungsi, kebijakan politik kita dengan pemerintah Myanmar, dan sebagainya. Berikutnya adalah kehidupan pendidikan. Ketika terjadi interaksi, maka mau tidak mau terjadi juga perpindahan pengetahuan antara satu negara yang maju biasanya ke negara yang berkembang atau masih tertinggal. Akibatnya negara yang berkembang atau tertinggal ini mendapatkan pengetahuan baru yang kemudian ketika ingin dikembangkan, mereka akan mengirim sumber daya manusia terbaik mereka untuk belajar lebih lanjut lewat program beasiswa misalnya ke negara-negara maju, sehingga diharapkan kualitas sumber daya manusia negara yang tertinggal atau masih berkembang tersebut dapat juga seperti negara-negara maju. Baik, Pak Eko rasa itu yang bisa Pak Eko jelaskan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.